itu radiatornya sering jebol. Nah, jadi nggak cuma di mobil CVT ya yang air radiatornya itu bisa nyebrang ke matic, sama di bagian mesinnya tuh oli maticnya belum ke mesin. Jadi untuk sistem pendinginan mobilnya ya aman lah, nggak sampai overheat. Cuma yang terkenal paling badak, terus mobil yang perawatannya paling murah, tapi ternyata maticnya juga bisa rusak. Apalagi kalau bukan kembali lagi di channel YouTube Domo Transmisi. Bersama saya Arya. Di video kali ini saya ingin mengulas nih satu unit mobil yang terkenal paling badak, terus mobil yang perawatannya paling murah, tapi ternyata maticnya juga bisa rusak. Apalagi kalau bukan Avanza. Di video kali ini gue tidak ingin merosting lah ya unit mobilnya seperti apa, karena untuk unit mobilnya ini memang kilometernya udah cukup gondrong, yaitu di 300.000. Nah, jadi kilometernya udah 300.000 plus dan di bagian maticnya itu rusak. Nah, tapi sebenarnya kerusakannya bukan murni dari kerusakan matic guys, tapi karena air radiatornya yang jebol. Nah, sehingga kampas-kampas di bagian dalam maticnya itu pada rontok semua. Unitnya ada di belakang gue, jadi ini maticnya udah turun. Ini kita juga baru terima mobil hari ini tanggal 23 Desember, terus hari ini gearboxnya udah turun, tinggal kita mau coba perbaiki. Jadi kita coba ngejar waktu karena yang punya nih kebetulan butuh banget mobilnya dan kondisi bengkel juga lagi biasa-biasa aja. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pengerjaan mobil ini, gue pengen review dikit mobil-mobil apa aja yang ada di bengkel. Pertama ada mobil CR-V, itu kita udah selesai pengerjaan. Alphard juga udah selesai. Vario masih dia turun mesin. Ada CR-V, dia lagi pengerjaan bocor-bocor. Ada Innova tadi aja baru di towing, terus ada Avanza juga, sama ada Vios yang lagi turun mesin. Nah, selebihnya ini mobil-mobil yang lagi perawatan. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, pasti teman-teman penasaran kan seperti apa kondisi kerusakannya. Langsung aja kita lihat video pengerjaannya. Let's go. Oke guys, gue lagi mau mereview sebentar. Jadi ini maticnya udah diturunin, tapi sebelum kita kerjakan lebih lanjut, nah ini gue pengen ngulas nih. Ini yang part-part rusaknya udah kelihatan banget ya. Jadi di bagian kampasnya ini udah ada yang rontok nih, kampasnya kan. Lihat nih kampasnya. Nah, terus yang putih-putihnya ini, nah ini air radiator yang kecampur sama oli matic. Nah, jadi tadi kita sempat cek dulu di bagian mesinnya, ternyata di bagian mesinnya tuh oli maticnya belum ke mesin. Jadi untuk sistem pendinginan mobilnya ya aman lah, nggak sampai overheat. Cuma memang air radiatornya ini fullnya masuk ke matic. Jadi ya akhirnya matic lah yang jadi korban karena radiatornya juga bocor. Nah, biasa sebenarnya kasus-kasus kayak gini jarang ya kalau misalkan teman-teman tuh pakai radiator yang ori, atau teman-teman setiap berapa ribu kilometer ganti dari bagian radiatornya. Karena kan per part itu ya pasti ada umurnya ya, nggak mungkin kita hari ini pakai radiatornya bisa dipakai sampai 10 tahun gitu kan, nggak mungkin, pasti ada umurnya juga. Nah, jadi kalau misalkan di bagian matic konvensional itu di bagian radiatornya juga bisa jebol, sehingga efeknya juga ke matic.
Oke, selamat siang teman-teman. Nah, sekarang kita lagi ada di unit Avanza, yang mana mobil ini kemarin itu kendala di bagian maticnya, air radiatornya masuk ke oli matic. Nah, jadi kemarin waktu dibongkar udah kelihatan ya, dia di bagian kampas-kampasnya itu pada lepas semua karena memang air radiator ini nggak boleh ketemu kampas. Efeknya kayak gitu. Nah, terus di oil pan-nya kalian juga udah lihat ya, ada warna susu-susunya. Nah, kan jadi itulah kerusakan kalau misalkan si radiatornya ini jebol, terus air radiator masuk ke oli matic ya. Biasa masalahnya seperti itu. Nah, terus gue ingat banget waktu pertama kali mobil ini datang ke bengkel, gue kan sempet test drive ya. Sempet test drive itu masuknya dia ada delay jeduk, jadi delay berapa detik lah, nggak terlalu lama, terus jeduk. Sempat gue pikir masalahnya cuma delay jeduk. Kalau masalah cuma delay jeduk, biasa gue akan sarankan untuk pakai adiktif ya. Pakai adiktif itu kemungkinan masih bisa sembuh lah. Cuma karena tuh gue test drive balik ke bengkel, itu posisi kecepatannya agak-agak lumayan, gue kasih agak kenceng. Ternyata dia kan gigi 2 ketiganya kayak nggak mau masuk tuh. Di situ baru gue bilang, wah ini sih kayaknya udah harus turun. Cuma kalau mau ganti oli matic sama filter matic dulu, mau coba ya nggak ada masalah gitu loh. Cuma kan ternyata pas kita bongkar di bagian karton olinya aja udah kelihatan lepas-lepas kan kampasnya. Jadi udah nggak pakai nggak pakai banyak alasan ya, memang udah harus turun gitu di bagian maticnya. Nah, ini kita udah selesai nih test drive. Nah, ini kilometernya ya ada di 312.000. Ini kilometer yang cukup gondrong sih hitungannya, perawatannya apik. Oke lah, kita langsung test drive aja. Oke, ini langsung aja tes ya. Ini gue mau tes maju mundurnya dulu. Ini posisi D ya, ke R, semasuk, ke D, semasuk, ke R sekali lagi, masuk, D sekali lagi. Nah, ini PRND-nya lancar, tinggal coba kita tes ini ya, akselerasi sama nanti ditanjakan. Oke. Bang Arya, Oi. ini menurut lo nih, kalau mobil Avanza kilometer di atas 300.000 kayak mobil ini masih mau lo beli ya? Wih, masih dong. Menurut gua Avanza walaupun kilometernya udah gondrong kayak gini ya, yang penting bodinya bagus, nggak bekas laka. Terus interiornya masih oke lah ya, terawat gitu. Terus mesinnya masih sesuai nomor angkanya. Menurut gua mobil ini tetap worth it dibeli walaupun kilometernya udah tinggi. Kenapa? Karena satu, kita udah tahu mesinnya badak. Kedua, kita juga udah tahu maticnya badak. Seandai-andai kan nih, misalkan kita udah pakai di 50.000 pemakaian atau 100.000 pemakaian, tiba-tiba mesin otomatiknya itu harus di overhaul, biayanya murah banget. Jadi masih sebanding lah dengan harga dan kualitasnya, itu menurut gue masih sebanding banget. Dan ketika gue udah punya Avanza ya, misalkan gue punya mobil ini, gue kan rawat sih. Kenapa? Karena ini mobilnya multifungsi gitu loh. Mau dipakai buat pergi ke tempat jauh-jauh bisa ya kan, mau ketemu jalanan nanjak bisa, tapi mau walaupun dipakai cuma di dalam kota juga tetap bisa gitu loh. Jadi kalau gue sih tetap gue pertahanin sih mobil ini. Gue lebih mengutamakan fungsi dibanding gengsi. Wih, keren banget gak tuh kata-kata gue? Memang wajib sih beli walaupun 3 kilometer ya. Iya, tentu wajib, apalagi kalau harganya bagus ya. Sikat aja udah. Oke, ini kita lanjut tes akselerasinya ya. Oke, jalanan cukup kosong. Sip. Oke, sip. Dapat ya, tadi 80-an ya? Dapat. Oke, sip. Akselerasi oke ya. Langsung masuk ke tes tanjakan guys. Let's go. Oke guys, sekarang gue lagi ada di tanjakan ya. Nah, ini gue mau tes di bagian tanjakan seperti biasa. Ini posisi N ya, gue masukin D. Nah, ini posisi masuk D ya. Nah, ini oke, maticnya nahan, jalan, nanjak, sip, dapat sekali lagi ya. Kita agak panjangan nanti. R, D, masuk, nahan, sip. Oke, sip. Tanjakan juga udah oke. 3, sip, udah oke. Sesi test drive udah selesai guys. Nah, jadi hasil overall satu unit Avanza ini udah selesai dan hasilnya bukan cukup sih, sangat memuaskan kalau buat gue ya. Paling tinggal di cross check lagi kurang-kurangnya apa, buat pastiin lagi. Terus buat cek bocor-bocor juga terakhir. Nah, ini jadi buat teman-teman yang punya masalah serupa dengan mobil ini, air radiatornya jebol terus masuk ke gearbox matic, udah nggak usah takut, bawa aja ke domon transmisi, itu pasti selesai lah. Karena memang itu adalah masalah-masalah umum Avanza. Mungkin kalau teman-teman tahu ya, kalau masalah Avanza itu kan tuh mundurnya bermasalah. Nah,
Tapi sebenarnya masalah lain dari mobil ini adalah itu radiatornya sering jebol. Nah jadi nggak cuma di mobil CVT ya yang air radiatornya itu bisa nyebrang ke matic, sama air maticnya itu bisa nyebrang ke radiator. Sebenarnya di mobil AT juga sama, cuma kalau di mobil CVT itu mungkin udah kelihatan nih si cooler maticnya tuh nempel gitu di matic. Sedangkan kalau di mobil AT-AT konvensional kayak gini itu dia cooler maticnya tuh dia gabung sama radiator. Jadi radiator itu kan di bawahnya tuh ada lower tank. Nah di lower tanknya itu dia kadang suka ada kerusakan. Maka dari itu penting sih buat teman-teman itu ingat radiator itu sebenarnya umurnya tidak lifetime ya. Mungkin kalau di mobil manual oke lah ya, dia upper tank lower tanknya ganti. Cuma kalau di mobil matic ya gitulah, bisa nyebrang gitu loh. Jadi kalau saran gue ya buat yang punya mobil matic terus radiatornya memang udah waktunya ganti aja. Kalau misalkan ada bocor-bocor, saran gue lebih suka diganti. Kalau gue gak tahu nih kalau secara TPM itu ganti radiator AC-nya tuh per berapa ribu kilometer ya. Cuma kalau dari gue mungkin saran di atas 5 tahun radiator bagusnya ganti kali ya kalau lihat dari kasus mobilnya ini. Coba deh buat teman-teman, edukasi buat kita bersama, ada bagusnya di kilometer berapa radiator itu diganti atau diservis. Oke, tulis di kolom komentar ya, karena gue sendiri nggak tahu. Oke lah, paling gitu aja untuk video YouTube kali ini guys. Buat teman-teman yang ada masalah dengan matic, langsung aja datang dan hubungin Domo Transmisi. Kita cabang ada di Kelapa Gading, terus Bintaro kita mau pindah ke Ciledug ya. Next, terus kita ada di Bandung Padalarang, terus ada juga di Lontar Surabaya. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video YouTube berikutnya. Domo Transmisi, dokternya matic. Domo Transmisi, dokternya matic.